Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika matematika yang masih berbicara tentang bilangan kompleks. Pada kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai pangkat dan akar bilangan kompleks. Nah, untuk yang soal pertama kita lihat adalah tentukan formula dari sinus 2 theta dan kosinus 2 theta. Nah, ini kita bisa menentukannya dari menggunakan persamaan Euler yaitu eksponensial I theta ini itu sama dengan kosinus theta ditambah I sinus theta. Nah, kalau kita ingin melihat di sini adalah 2 theta, maka dapat dituliskan bahwa ini merupakan eksponensial dari I theta dipangkatkan 2 kuadrat ya atau pangkat dari bilangan kompleks. Nah, ini bisa kita tulis berarti menjadi kosinus 2 theta ditambah dengan I sin 2 theta. Oke. Nah, kemudian kita masukkan atau substitusi bahwa I theta itu adalah cos theta ditambah I sin theta. Berarti ini akan menjadi, kita tuliskan ya bahwa ini cosinus theta ditambah I sin theta dipangkatkan 2. Ini sama dengan cosinus 2 theta ditambah I sin 2 theta. Nah, ini kita kalikan. Cos theta tambah I sin theta kuadrat itu berarti adalah cos kuadrat theta tambah I kuadrat sin kuadrat theta, kemudian ditambah 2I cosinus theta dikalikan dengan sinus theta. Nah, ini yang sama dengan cosinus 2 theta ditambah I sin 2 theta. Nah, oke adik-adik. Nah, cos 2 theta ini ya kita dapatkan dari sini tadi ya dek, bahwa ingat bahwa kalau ini kita kuadratkan tadinya, ini ya kita kuadratkan, ini kan boleh kita tuliskan menjadi eksponensial. Jadi I theta pangkat 2 berarti itu artinya eksponensial I 2 kali theta ya. Jadi pangkatnya dikalikan. Jadi kalau 2 theta maka itu hasilnya cos 2 theta tambah I sin 2 theta. Oke, jadi kita selesaikan ini adik-adik ya. Berarti I kuadrat itu kan adalah nilainya minus 1. Maka ini hasilnya menjadi kosinus kuadrat theta kurang sin kuadrat theta ditambah I 2 cosinus theta sin theta. Ini sama dengan cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Nah, dari nilai ini kita lihat yang mana itu bagian real dan mana bagian imajiner. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian real. Bagian real sebelah kanan ini. Nah, kemudian ini ya bagian real yang sama dengan ini. Sedangkan bagian imajinernya itu kita lihat adalah yang ini. Oke, sama dengan ini. Jadi dari sini bisa dapat kita tuliskan kembali bahwa kosinus 2 theta itu sama dengan
cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Sedangkan sin 2 theta itu sama dengan 2 cos theta sin theta atau 2 sin theta cos theta. Jadi formula untuk persamaan sin 2 theta dan cos 2 theta dapat kita cari dengan menggunakan formula dari perpangkatan bilangan kompleks menggunakan Euler. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Tentukan akar pangkat dari pangkat 3 dari 8. Jadi ini berapa sih akar pangkat 3 dari 8? Nah, kalau kita lihat adik-adik sekalian bahwa akar pangkat 3 dari 8 secara sederhana kita bisa tentukan ini adalah hasilnya 2. Jika nilai yang diinginkan hanyalah bilangan real. Akan tetapi akar pangkat 3 dari 8 ini juga bisa mengandung nilai kompleks. Jadi karena ini pangkat 3, ini memiliki 3 nilai atau 3 akar-akarnya. Jadi yang pertama adalah 2, kemudian ini adalah bilangan kompleks. Oke, ini juga akan menghasilkan nilai bilangan kompleks. Nah, kita akan mencari berapa akar-akar dari akar pangkat 3 dari 8. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, akar 8 ini kita ganti terlebih dahulu. Ini merupakan kan bilangan kompleks. Jadi kita buat dulu dalam bentuk Z sama dengan X ditambah Y. Nah, nilainya ini adalah sama dengan 8. Artinya bahwa nilai X-nya adalah 8, sedangkan nilai Y-nya adalah 0. Karena tidak memiliki nilai di bagian imajiner. Maka R ini modulusnya kita dapatkan yaitu dengan mengakar kuadrat dari X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Berarti sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat berarti sama dengan 8. Kemudian kita cari sudut yang terbentuk. Kita ambil dari bahu theta sama dengan arcus tanggen dari Y per X. Berarti sama dengan arcus tanggen dari Y-nya adalah 0, X-nya adalah 8. Nah, 0 bagi 8 kan 0, maka sudut yang terbentuk berapa? Sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Nah, karena ini akar pangkat 3, maka sudut itu tidak hanya 0, tetapi bahkan dia berulang, yaitu berulang dengan kelipatan 2NP, di mana N mulai dari 1, dari 0 ya, 0, N nilainya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka sekarang kita masukkan bilangan R. Jadi kita ganti, bahwa kita ganti ini berarti adalah 8 pangkat sepertiga ya. 8 pangkat sepertiga atau 3 akar 8 itu kan 8 pangkat sepertiga. Ini sama dengan kita ganti menjadi bentuknya bentuk koordinat polar yaitu R, E, I, theta. Nah, ini dipangkatkan sepertiga. Nah, R-nya tadi adalah 8 eksponensial I. Nah, theta-nya nilainya yaitu 0 ditambah dengan 2NP. Oke, ini semuanya dipangkatkan sepertiga. Maka hasilnya adalah 8 pangkat sepertiga, kemudian eksponensial I 0 derajat ditambah 2NP per 3. 8 pangkat sepertiga itu nilainya adalah 2, kemudian ini eksponensial I 0 derajat ditambah 2 NP per 3. Nah,
Jadi 8 pangkat sepertiga ini kita bisa buat menjadi 3 bentuk. Yang pertama tadi ketika N-nya kita ambil 1. Ketika N-nya kita ambil 1, maka ini menjadi 2 eksponensial 0 ya, maaf. Kita ambil dari 0 dulu. N-nya sama dengan 0, maka ini 2 eksponensial I 0 derajat. Atau hasilnya menjadi 2, kita ganti ini eksponensial I theta yaitu kosinus 0 derajat ditambah I sin 0 derajat. Nah, kosinus 0, 1, sinus 0, 0. Maka ini hasilnya adalah 1 kali 2, 2. Kemudian kita ambil untuk N-nya 1. Maka hasilnya adalah 2 eksponensial I 0 tambah 2 kali 1 pi per 3. Berarti ini I 2 pi per 3. Maka ini jadi 2 kosinus 2 pi per 3 ditambah dengan I kalikan sin 2 pi per 3. Nah, kalau di dalam bentuk derajat, 2 pi per 3 itu adalah 120 derajat. Maka nilai cos 120 itu adalah min setengah. Maka ini hasilnya min setengah kali 2 adalah min 1. Kemudian sin 120 adalah setengah akar 3 dikali 2 adalah akar 3. Jadi ini tambah I akar 3. Kemudian kita ambil N-nya sama dengan 2. Nah, kita ambil L-nya sama dengan 2, maka hasilnya adalah 2 eksponensial I. 2 kali 2, 4, berarti I 4 pi per 3. Ini sama dengan 2 kosinus 4 pi per 3 ditambah I sin 4 pi per 3. Pi per 3 itu adalah 240. Nah, kosinus 240 itu kan berada pada kuadran yang ketiga. Maka hasilnya itu adalah minus ya, minus setengah. Maka ini hasilnya minus setengah kali 2 itu adalah minus 1. Kemudian sin 240 juga memiliki nilai negatif, yaitu negatif akar 3 ya. Maka ini setengah akar 3 kali 2, maka ini adalah negatif. Oke, ini adalah negatif I akar 3. Nah, kalau kita ambil N-nya 3, maka ini menjadi 3 kali 2, 6 pi per 3. Nah, 6 pi per 3 itu akan kembali lagi ini ya, 6 pi per 3. Oh, 6 pi per 3 sama dengan 2 pi ya. 2 pi 360. Maka kembali lagi ke sudut 0. Jadi kalau kita lihat adik-adik sekalian bahwa kalau dia akar 3 akar pangkat 3 dari 8, maka dia akan memiliki 3 akar-akar. Nah, jadi nilai dari 8 akar 3 akar 8 itu atau 8 pangkat sepertiga nilainya adalah ini adalah 2, kemudian min 1 tambah I akar 3 dan min 1 kurang I akar